Bab 4. Mengobati penyakit istisqa. Dalam Shahihain diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, beberapa orang dari suku Uqal dan Urainah datang ke Madinah dan mengeluh bahwa mereka terjangkit penyakit istisqa. Mereka memperlihatkan rasa tidak suka kepada Nabi yang menyuruh mereka mendatangi sekelompok onta zakat untuk minum susu dan urin onta-onta itu sebagai obat. Mereka pun menuruti perintah Rasulullah. Setelah mereka sembuh, mereka malah membunuh gembala dan mengusir onta-onta tersebut, menentang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa orang untuk mengejar dan menangkap mereka. Bukti bahwa penyakit ini adalah istisqa berasal dari Imam Muslim yang meriwayatkan dalam Sahihnya dari hadis yang sama di atas bahwa orang-orang Badui berkata, cuaca Madinah tidak cocok bagi kami, perut kami menggembung dan organ-organ kami menggemetar, dan seterusnya. Jawa adalah penyakit perut, sedangkan istisqa adalah penyakit fisik yang terjadi ketika hawa dingin yang membahayakan menembus organ-organ, kecuali organ pencernaan, sehingga organ-organ itu membengkak. Ada 3 bentuk istisqa. Pertama, dalam jaringan tubuh, ini yang paling akut. Kedua, dalam rongga tubuh. Ketiga, busung. Karena obat yang dibutuhkan bagi penyakit ini meliputi obat pencahar atau laksatif ringan dan obat pelancar buang air kecil atau diuretik yang membantu membersihkan tubuh dari cairan, sedangkan diuretik terkandung di dalam susu dan urin onta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang Uqal dan Urainah atau Badui minum susu dan urin onta. Susu onta betina merupakan laksatif ringan, diuretik, yang berkhasiat membersihkan dan membuka organ-organ yang tersumbat serta menghilangkan rintangan-rintangan dan meringankan tubuh. Ini karena onta memakan tumbuhan seperti kaisum, akar-akaran, babons, daisy, dan ithkir yang berkhasiat menyembuhkan istisqa. Penyakit ini merupakan gejala dari suatu penyakit di dalam lever, terutama disebabkan oleh penyumbatan di dalam organ tersebut. Susu onta Arab dapat membantu membuka bagian-bagian yang tersumbat. Ar-Razi berkata, susu onta betina meringankan lever dan kerusakan metabolisme tubuh. Al-Israili berkata, susu onta betina merupakan susu paling lembut, paling sedikit kekentalannya, dan paling ringan. Susu onta betina paling baik untuk menggerakkan usus besar, sebagai laksatif, dan membuka bagian-bagian yang tersumbat. Susu ini mengandung sedikit garam yang dihasilkan panas alami hewan. Karena itu, susu onta betina adalah obat paling cocok bagi lever, karena meringankan lever, membuka pori-pori dan pembuluh-pembuluh darah, serta melembutkan makanan yang keras. Susu segar dan hangat jika dicampur dengan urin onta yang segar dan hangat, bermanfaat melawan istisqa. Campuran ini berfungsi sebagai laksatif dan lebih bergaram dan menambah kemanjurannya dalam melarutkan cairan-cairan yang merugikan. Jika kombinasi susu dan urin tidak dapat membersihkan perut, orang harus mengonsumsi laksatif. Pengarang Al-Qanun berkata, jangan menghiraukan orang-orang yang mengatakan bahwa susu tidak menyembuhkan istisqa. Susu onta betina adalah penyembuh yang efektif. Susu ini sangat bermanfaat, sehingga jika orang mengganti air dan makanan dengan susu onta, ia akan sembuh. Sebagian orang yang datang ke tanah Arab mencoba obat ini dan sembuh. Urin onta terbaik adalah urin onta orang-orang Badui. Kisah itu mengandung bukti yang mendorong penggunaan obat-obatan dan menunjukkan kesucian urin onta. Hadis tersebut juga mengindikasikan kesucian susu dari hewan yang halal dimakan oleh kaum muslimin, karena memanfaatkan sesuatu yang haram meskipun untuk pengobatan adalah haram. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak diperintahkan untuk mencuci mulut atau pakaian mereka ketika hendak sholat, meskipun mereka mu'alaf. Kisah tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut membunuh gembala dan mencungkil matanya, sehingga mereka patut dihukum dengan cara yang sama pula. Ini telah diterangkan dalam Sahih Muslim. Kisah itu juga membuktikan bahwa semua anggota kelompok itu dibunuh, meskipun korbannya hanya 1 orang. Kisah ini mengindikasikan bahwa orang harus dihukum sesuai dengan hukum persamaan hak dan perbuatan kriminal. Kedua hukum itu dapat diterapkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tangan dan kaki para pelaku kejahatan itu dipotong sebagai hukuman dari Allah, dan mereka pun dibunuh karena sudah berani membunuh seorang gembala.
Kisah itu juga membuktikan bahwa perampok dan pembunuh dihukum dengan dipotong tangannya, kemudian dibunuh. Hukuman untuk kejahatan berganda juga harus digandakan. Bab 5. Mengobati luka. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Abu Hazim bahwa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana luka-luka Rasulullah dalam perang Uhud diobati. Sahal menjawab, wajah Rasulullah terluka, kakinya patah, dan topi baja yang dikenakannya pecah. Fatimah radhiyallahu anha putrinya membersihkan darah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ali menuangkan air di tangan Fatimah dengan perisainya. Ketika putri Nabi itu menyadari bahwa pendarahan tidak berhenti, ia membakar daun kurma, lalu memasukkan abunya ke dalam luka Rasulullah sehingga pendarahan berhenti. Abu daun kurma sangat manjur untuk menghentikan perdarahan. Abu daun kurma merupakan bahan kering yang ampuh namun tidak panas menggigit. Obat kering yang panas menggigit pada kulit dapat menyebabkan darah bergejolak dan pendarahan menderas. Abu daun kurma atau yang dicampur cuka dapat digunakan untuk menghentikan mimisan. Pengarang Al-Qanun berkata, Al-Barodi atau lontar manjur untuk menghentikan perdarahan, dan jika ditaruh di atas luka akan melapisi daging tubuh yang terluka. Pada zaman Mesir kuno, kertas dibuat dari lontar yang bersifat dingin dan kering. Abu lontar manjur mengobati sariawan, infeksi, batuk darah, dan mencegah meluasnya borok berbahaya. Bab 6. Pengobatan dengan madu, bekam, dan besi panas. KY. Teks hadits. Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penyembuhan terjadi dengan 3 cara, yaitu minum madu, berbekam, dan besi panas. Aku melarang umatku menggunakan besi panas. Abu Abdullah Al-Masiri berkata bahwa penyakit karena penyumbatan meliputi perdarahan, jenis kuning, jenis yang menyerang tenggorokan, dan jenis hitam. Jika terjadi perdarahan yang berlebihan, darah yang rusak perlu dikeluarkan. Jika penyakit termasuk 3 kategori lainnya, maka penyembuhannya dengan mengonsumsi obat pencahar yang sesuai dengan masing-masing penyakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih menyukai madu daripada laksatif dan berbekam daripada penusukan urat narah. Sebagian orang mengatakan bahwa jika bekam tidak ampuh, jalan terakhir adalah KY. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan KY sebagai metode pengobatan ketika resistensi terhadap obat sangat kuat sehingga tidak efektif. Aku melarang umatku mengecap dengan besi panas. Atau dalam riwayat lain, saya tidak suka dicap dengan besi panas, yang menunjukkan bahwa KY seharusnya ditunda sampai benar-benar diperlukan. Pengobatan dengan besi panas ini tidak boleh menjadi pilihan pertama, sebab kepedihannya yang ditimbulkannya luar biasa. Karena itu, gunakan cara lain yang kepedihannya lebih ringan sebagai pengobatan. Sebagian dokter mengatakan bahwa penyakit-penyakit metabolisme kadang bersifat materi atau non-materi. Jenis-jenis materi yang mengganggu adalah dingin, panas, basah, kering, atau kombinasi dari kondisi-kondisi tersebut. Panas dan dingin bersifat aktif, menyerang, sedangkan 2 lainnya, yakni basah dan kering, biasanya pasif, terserang. Prosedur ini dapat mengeluarkan materi berbahaya dan mendinginkan metabolisme. Jika penyakitnya dingin, pengobatannya dengan panas yang terdapat pada madu. Untuk mengeluarkan materi dingin yang telah menyebabkan penyakit, madu juga dapat membantu. Karena madu bersama zat lain berfungsi untuk membersihkan, melembutkan, meredakan, dan mencuci organ-organ yang terserang dan dapat mematangkan beragam zat. Materi berbahaya akan dikeluarkan sewaktu menyelamatkan tubuh dari gangguan penggunaan laksatif yang kuat. Penyakit jasmani mungkin berupa penyakit akut dan penyakit kronis. Pengobatan penyakit akut tidak memerlukan KY, terapi besi panas, karena akan segera ternetralisir. Sedangkan pengobatan terbaik untuk penyakit kronis setelah dilakukan ekstraksi zat-zat berbahaya adalah KY pada organ tertentu. Penyakit-penyakit kronis biasanya disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang kental dan dingin yang berada di dalam organ yang terserang, mengakibatkan organ menjadi sakit, merusak kondisi tubuh, dan akibatnya meradangkan bagian-bagian tubuh yang secara langsung berhubungan dengan organ yang terserang. Karena itu, KY seharusnya digunakan untuk menghilangkan dan membuang zat-zat berbahaya dalam organ terserang. Hadits tersebut menjelaskan pengobatan bagi semua jenis penyakit jasmani, sebagaimana kita mempelajari metode pengobatan bagi semua penyakit sederhana yang disertai demam. Dari hadits, panasnya demam merupakan panasnya api neraka, karena itu dinginkanlah dengan air.
Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari hadits Jabir bin Al-Mughalis, dan ini adalah hadits lemah dari Kathir bin Salim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra, setiap kelompok malaikat yang kulalui berkata, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam." Dalam Sahihain dari hadits Tawus dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dan membayar tukang bekam. Dalam kitab itu juga disebutkan dari Humaid At-Tawil dari Anas bahwa Abu Thaibah membekam Rasulullah dan dia dibayar 1 sa' kurma. Beliau juga memerintahkan para majikan untuk mengurangi pajak Abu Thaibah karena ia seorang budak dan harus membayar pajak kepada mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Pengobatan terbaik bagi kamu adalah bekam." At-Tirmizi dalam jami'nya meriwayatkan dari Abad bin Mansur bahwa ia berkata, "Saya pernah mendengar Ikrimah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mempunyai 3 orang budak yang pandai membekam. 2 di antaranya biasa menerima upah dari keluarga beliau ketika membekam. Seorang di antaranya biasa membantu beliau dan keluarga beliau dengan kepandaiannya membekam." Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam, karena ia mengeluarkan darah, meringankan otot kaku, dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekam." Rasulullah pada saat Mi'raj, setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka berkata, "Hendaknya engkau membiasakan diri melakukan bekam." Ibnu Abbas menambahkan, waktu terbaik untuk melakukan bekam adalah tanggal 17, 19, dan 21. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pengobatan terbaik bagi kalian adalah saud, ladut, bekam, dan jalan kaki." Rasulullah SAW pernah melakukan ladut. Beliau berkata, "Siapa yang dapat melakukan ladut terhadapku?" Mereka semua diam saja. Yang tinggal di rumah ini hanyalah yang dapat melakukan ladut, yaitu Al-Abbas. Cuci darah dan penusukan pembuluh darah lebih bermanfaat untuk mengeluarkan darah dari bagian-bagian dalam tubuh. Berbekam berfungsi menghilangkan darah dari berbagai bagian kulit. Penerapan berbekam atau menusuk pembuluh darah tergantung pada waktu, daerah, usia, dan kondisi pasien. Sebagai contoh, berbekam lebih bermanfaat daripada cuci darah pada daerah panas, cuaca panas, dan organ-organ bertemperamen panas yang memiliki darah mendekati matang. Darah berbahaya dan matang akan berkumpul di dekat kulit. Berbekam mengeluarkan darah kotor secara lebih efisien dibandingkan cuci darah. Itulah sebabnya membekam anak-anak dan orang yang tak tahan dicuci darah akan lebih bermanfaat. Para dokter menyatakan bahwa berbekam yang dilaksanakan di daerah-daerah panas lebih baik daripada cuci darah. Pelaksanaannya lebih diutamakan pada pertengahan atau akhir bulan, terutama pada seperempat akhir bulan. Pada awal bulan, darah telah teriritasi, mengandung materi-materi kotor yang perlu dibekam. Pada akhir bulan, darah tidak lancar mengalir. Pada pertengahan bulan dan seperempat akhir bulan, darah mengalir secara teratur dan cukup diproduksi. Pengarang Al-Qanun menyatakan, berbekam tidak baik pada awal bulan karena beragam kondisi tubuh tidak bergerak teratur, dan tidak baik dilakukan pada akhir bulan karena kondisi telah menurun. Berbekam diutamakan pada pertengahan bulan, ketika zat-zat dari keadaan atau kondisi tubuh terakumulasi dan menjadi bergerak. Hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekam adalah pengobatan terbaik kalian," ditujukan kepada penduduk Hijaz dan penduduk daerah-daerah panas. Kondisi darah mereka baik dan bersirkulasi lebih dekat ke permukaan kulit, sementara pori-pori kulit membuka lebar dan kekuatan mereka melemah. Maksudnya pada musim panas. Cuci darah biasanya mempunyai manfaat khusus. Sebagai contoh, penusukan pembuluh darah basilik, pembuluh darah besar yang terbentang di sisi dalam dari lengan atas, bermanfaat menyembuhkan panas liver, limpa, dan beragam penyakit yang disebabkan oleh darah di 2 organ ini. Penusukan ini juga bermanfaat mengatasi radang paru-paru, juga bermanfaat untuk usus dan ginjal, serta berbagai penyakit darah mulai dari lutut hingga pinggul. Penusukan pembuluh darah pada kelopak mata dapat menyembuhkan berbagai penyakit tubuh yang berkaitan dengan darah atau bila terjadi darah kotor pada tubuh. Penusukan pembuluh darah punggung dapat menyembuhkan penyakit-penyakit di kepala dan leher akibat jumlah darah berlebihan atau darah kotor. Penusukan pembuluh darah leher dapat menyembuhkan penyakit-penyakit limpa, asma, rongga dada, dan sakit dahi. Membekam punggung bagian atas dapat menyembuhkan penyakit bahu dan tenggorokan. Membekam 2 pembuluh leher dapat menyembuhkan penyakit kepala, wajah, gigi, telinga, hidung, dan tenggorokan jika penyakit ini disebabkan oleh kelebihan darah, darah yang kotor, atau keduanya.
Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berbekam pada dua pembuluh leher dan bagian atas punggung. Dalam Shahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya berbekam pada tiga tempat, yaitu punggung bagian atas dan pembuluh darah leher. Dalam Shahih diriwayatkan bahwa saat ihram untuk haji atau umroh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membekam kepalanya karena sakit kepala. Dalam As-Sunan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Jibril turun kepada Nabi dan membekam beliau pada dua pembuluh leher dan punggung bagian atas. Abu Daud meriwayatkan bahwa Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membekam pangkal pahanya karena kelemahan tubuh yang beliau derita. Para dokter berbeda pendapat mengenai bekam pada rongga tengkuk. Abu Nuaim menyebutkan dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi sebuah hadis, gunakanlah bekam pada rongga tengkuk karena ia menyembuhkan 5 penyakit, salah satunya lepra. Dalam hadis lain disebutkan dapat menyembuhkan 72 penyakit. Sebagian dokter menyetujui bekam di rongga tengkuk. Mereka mengatakan bahwa berbekam dapat menyembuhkan rabun, tonjolan bola mata yang abnormal, kelayuan alis dan kelopak mata serta melawan sebangsa kudis di kelopak mata. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Ahmad bin Hambal membekam rongga tengkuknya, ia melakukannya di kedua sisi tengkuk, bukan di rongga tengkuknya. Pengarang Al-Qanun tidak menyukai berbekam pada rongga tengkuk dengan alasan membekam rongga tengkuk dapat menimbulkan sifat pelupa sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, karena bagian belakang otak merupakan lokasi kekuatan memori dan membekamnya dapat mengganggu kekuatan memori itu. Sebagian orang mengatakan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Meskipun hadis tersebut sahih, kata mereka, berbekam melemahkan otak jika dilakukan tanpa kebutuhan yang membenarkannya. Jika dibenarkan, membekam rongga tengkuk secara medis dan agama dapat menyembuhkan tekanan darah di rongga tersebut. Riwayat-riwayat yang sahih telah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berbekam di beberapa bagian belakang lehernya dan bagian lain tubuhnya sebanyak yang diperlukan. Membekam bawah kaki dapat menggantikan penusukan safena, yakni vena pada tumit. Jenis berbekam ini juga dapat menyembuhkan borok yang menyerang paha dan kaki, gangguan menstruasi, dan iritasi kulit pada testis. Membekam bawah dada dapat menyembuhkan jerawat dan sakit dan kudis di paha, encok, wasir, penyakit gajah, dan gatal di punggung.